Malam di klinik bayangan. Andi baru saja diterima bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik tua yang terkenal sepi pasien. Klinik itu berada di pinggiran kota, dikelilingi pepohonan tinggi dan jalanan yang jarang dilewati kendaraan. Meskipun terlihat biasa di siang hari, suasana di klinik tersebut berubah menjadi mencekam saat malam tiba. Malam itu adalah malam pertama Andi bekerja hingga larut. Dokter sudah pulang, dan hanya Andi yang tinggal untuk berjaga malam. Lampu-lampu lorong yang redup serta suara detak jam dinding menciptakan suasana yang aneh dan menegangkan. Hanya ada satu lampu kecil yang menerangi meja resepsionis. Sisanya hampir gelap gulita. Tengah malam, ketika Andi sedang mencoba tetap terjaga di meja resepsionis, telepon klinik tiba-tiba berdering. Suara itu terdengar sangat keras di antara kesunyian. Andi langsung mengangkat telepon tersebut, tetapi di ujung sana hanya terdengar suara napas berat. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" tanya Andi dengan suara gemetar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara napas yang semakin berat, lalu sambungan terputus. Andi merasa ada yang tidak beres. Dia memutuskan untuk memeriksa ruangan-ruangan di klinik. Saat dia berjalan menyusuri lorong yang panjang dan gelap, dia merasakan suhu udara tiba-tiba menjadi dingin. Bulu kuduknya meremang. Saat dia melewati ruang perawatan, dia melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan samar seorang wanita duduk di salah satu kursi, mengenakan pakaian rumah sakit dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Andi tertegun. Dia tahu dia harus memastikan apa yang dilihatnya. Dengan langkah pelan, dia mendekati sosok itu. Namun, saat dia hampir sampai, sosok itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah hanya ilusi. Andi merasa takut dan bingung, tetapi dia mencoba tetap tenang dan melanjutkan pemeriksaan. Di ruang X-ray, Andi mendengar suara pintu berderit terbuka. Dia menoleh dan melihat seorang pria tua dengan pakaian pasien berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku tidak ingin mati," bisik pria itu dengan suara parau. Andi merasa darahnya membeku. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah terlatih-tatih. Setiap langkahnya terdengar seperti ketukan kematian di lantai klinik. Andi mundur perlahan, namun punggungnya terbentur dinding, dan pria itu terus mendekat. Wajahnya penuh dengan luka dan darah yang sudah mengering. Ketika pria itu hanya beberapa langkah lagi, Andi menutup mata dan berdoa agar ini semua hanya mimpi buruk. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Andi membuka matanya, dan pria tua itu lenyap. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdetak kencang seperti genderang. Namun, di pojok ruangan, dia melihat tulisan dengan darah di dinding. "Kami masih di sini." Ketakutan dan panik, Andi berlari kembali ke meja resepsionis, berharap bisa keluar dari klinik itu secepat mungkin. Namun, saat dia mencoba membuka pintu keluar, pintu itu terkunci rapat. Tidak ada kunci yang hilang, tetapi pintu tidak mau terbuka. Tiba-tiba, semua lampu di klinik padam. Kegelapan menyelimuti Andi. Hanya terdengar suara langkah-langkah yang semakin mendekat dari berbagai arah. Andi merasakan kehadiran banyak orang di sekitarnya, meskipun dia tidak bisa melihat apapun. Dari kegelapan, suara-suara lirih mulai terdengar. Suara tangisan, rintihan kesakitan, dan bisikan yang memanggil namanya. "Andi, Andi, bantu kami." Suara-suara itu semakin dekat, semakin jelas. Andi menutup telinganya, berharap bisa membungkam suara-suara itu. Namun sia-sia. Akhirnya, cahaya kecil dari ponsel Andi yang tergeletak di meja resepsionis menyala, memberi sedikit penerangan. Dengan tangan gemetar, Andi meraihnya dan melihat ke sekeliling. Di bawah cahaya ponsel, dia melihat puluhan sosok pasien-pasien yang pernah dirawat di klinik itu, kini berdiri mengelilinginya.
Wajah mereka dipenuhi dengan penderitaan, luka-luka yang belum sembuh, dan tatapan yang memohon belas kasihan. Salah satu dari mereka, seorang anak kecil dengan wajah pucat dan mata yang hampa, mendekat kepada Andi. "Kami semua meninggal di sini, tanpa sempat diselamatkan," katanya dengan suara kecil yang serak. "Kami tidak bisa pergi, kami terperangkap di sini." Andi tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan yang luar biasa menguasai dirinya. Namun di balik itu, dia merasakan kesedihan yang mendalam untuk jiwa-jiwa yang terjebak di klinik tersebut. Sebelum dia bisa melakukan apapun, sosok-sosok itu perlahan mulai menghilang satu persatu, menyisakan hanya suara tangisan yang menggema di seluruh klinik. Saat fajar mulai menyingsing, pintu klinik akhirnya terbuka dengan sendirinya. Andi, yang lelah dan trauma, keluar dari klinik dengan langkah gontai. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Namun, sebelum dia pergi terlalu jauh, dia melihat ke arah klinik untuk terakhir kalinya. Di jendela lantai atas, dia melihat bayangan samar anak kecil tadi, melambaikan tangan dengan wajah yang penuh kesedihan. Dan pada saat itu, Andi sadar bahwa klinik itu bukan hanya sekadar bangunan tua. Klinik itu adalah tempat di mana nyawa-nyawa yang hilang mencari keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Tempat di mana mereka akan terus menunggu, hingga seseorang mampu membebaskan mereka dari penderitaan yang abadi.